Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-12 ya daripada kitab Kawakib Lama'ah ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah membaca hal-hal yang berkaitan tentang Mujassimah dan Ibn Taimiyah. Sekarang kita akan masuk tentang Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yang mana Muhammad ibn Abdul Wahhab ini salah seorang yang sangat terkenal sekali, dan beliau itu dibilang macam yang mengendos mazhab Ibn Taimiyah. Cuma menurut Syekh Abu Fadl As-Sanori, Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan hanya yatabanna Ibn Taimiyah, bukan hanya mengendos Ibn Taimiyah, juga mengambil Ibn Taimiyah, tapi beliau menambah 10 hal yang Ibn Taimiyah tak cakap, Ibn Taimiyah tak buat, tapi ditambah oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan ini yang saya rasa membuat pertikaian di Indonesia dan di semua tempat, pokoknya di Indonesia, di Malaysia saja saya rasa ya, di semua tempat pun akan bertikai pasal 10 perkara ini, yang wallahu alam saya rasa tak semuanya ditambah oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tetapi ada beberapa perkara yang memang Ibn Taimiyah pun cakap. Yakni 10 perkara ini saya rasa ini adalah apa yang diketahui atau apa yang diyakini oleh Syekh Fadl As-Sanori, dengan makna 10 perkara inilah yang ditambah oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ke dalam mazhabnya Ibn Taimiyah. Padahal mungkin cuma tidak sampai 10, mungkin hanya 2 atau 3 saja. Wallahu a'lam. Dan beliau pun menukil daripada Al-Fajrus Shadiq karangannya Jamil Afandi Sidki Az-Zahawi. Ala kulit naqra qalilan. Sila Ustaz Hasan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Amin. Wa lam yazal madhhabu Ahmad bin Taimiyah yantahiluhu an-nas wa yaziduna alayhi wa lam yazal bi mamarrid duhuri was sinin yazdadu atba'an wa tis'an hatta dhahara fi athna'il qarni tsani ashar fi biladin Najd al-Hijaz rajulun yuqalu lahu Abdul Wahhab. Aywa. Dan terus mazhabnya Ibn Taimiyah itu tetap dipakai oleh manusia, tetap dipakai oleh orang-orang. Terus wa yaziduna ali, ada ditambah, direvisi, ditambah sikit, dikurangi sikit. Dan semakin hari semakin besar sampai di abad ke-12 Hijriyah itu di Biladun Najd, sekarang di Saudi itu ada seseorang rajulun yuqalu lahu Abdul Wahhab. Wallahu a'lam, ini mungkin bukan Abdul Wahhab tapi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab itu ayahnya. Cuma firqah Wahabiyah dinisbatkan kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab ini. So tengok di syarahnya Mbah Abu Fadl. Wulida sanata alfin wa mi'ah wa ihda asyar. Yakni 1111 dan meninggal 1207. Maknanya umurnya panjang, hampir 100 tahun ya ini. Umurnya panjang. Wa kana fi ibtida'i amrihi min talabatil ilm yataraddad ala Makkah wal Madinati li akhdihi an ulama'ihim. Yani awal-awalnya beliau itu penuntut ilmu, sering ulang-alik Mekah dan Madinah, ambil ilmu daripada ulama-ulama Haramain Asy-Syarifain. Dan di antara guru-guru beliau itu Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, ma'ruf jiddan, lahu fatawa walahu Hawashi ala kota silap, Hawashi ala Ibn Hajar itu Masailut Ta'lim, bukan Busrul Karim, ada satu lagi Manhajul Qawim. Dan guru saya Syekh Abu Bakar Bil Fiqih daripada Rubat itu selalu mengatakan, kalau Anda ingin mengetahui pendapat Ibnu Hajar, yakni apa hakikat daripada pendapat Ibn Hajar, undur hawashinya Kurdi, Hawashinya Kurdi,
Karena ghaliban Syekh Qurdi ini ya yubayin pendapat-pendapatnya siapa? Ibnu Hajar. Wa Syekh Muhammad Hayah As-Sindi wa kana syaikhan al-madhkuran wa ghairuhuma minal masyayikh alladziina akhadha anhum yatafarrasuna fihi al-ghiwayah wal ilhad. Yakni guru-gurunya Muhammad bin Abdul Wahhab itu dari awal sudah macam apa namanya menduga, ini macam firasat saya orang ini akan buat kacau ya, akan buat kacau. Wa yaquluna sayyidillahu ta'ala hadza wa yudillu bihi man ashqahu min ibadihi. Allah akan membuat orang ini sesat dan orang ini akan menyesatkan orang-orang yang lain ya, yang oleh Allah dikatakan asqiya, sababul zahir daripada asya'nya banyak orang ini akan sesat dan disesatkan oleh banyak orang. Ini perkataannya Mbah Fadl Asnori ya nih. Fakanal amr kadzalik, wa kanal amr kadzalik yani. Wa kadza kana abuhu Abdul Wahhab, ayahnya Abdul Wahhab kan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ayahnya mengatakan wa huwa minal ulama as-sholihin yatafarrasu fihi ilhad wa yuhaddirun nasa minhu. Yani ayahnya sendiri cakap, ini aku punya anak ini akan buat problem banyak katanya, akan buat problem banyak, hati-hati jangan belajar dengan anakku. Ayahnya pun cakap semacam itu. Wa kadzalika akhuhu. Abangnya pun sama semacam itu. Asy-Syaikh Sulaiman hatta innahu alafa kitaban sirrat alama ahdatsu minal bid'ah wal aqaid azza'iqah. Sampai kakaknya sendiri, abangnya sendiri atau saudara laki-lakinya sendiri itu mengarang kitab yang mengcounter, mengkritik apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab daripada bid'ah dan akidah-akidah yang zaiqah, akidah-akidah yang teruk yakni. Wa ilaihi wa ila Muhammad bin Abdul Wahhab tunsabul firqatul wahhabiyah. Kana ala madzhabi Ibn Taimiyah wa zadahu umuran batilatan majami'uha asyratun dibilang. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini mazhabnya adalah mazhab Ibn Taimiyah, Mujassimah yakni. Dan beliau menambah beberapa umur yang batilah, yang majamiknya, poin-poinnya itu ada 10 seperti yang disebutkan oleh Syekh Jamil Afandi Sidqi Az-Zahawi di dalam kitabnya beliau Al-Fajrus Shadiq. Yang pertama, aywa Al-awwal, itsbatul wajhi wal yadi wal jihati lil bari subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama adalah isbatul wajh wal yad wal jihah, yakni mengisbatkan wajah, tangan, arah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu jisim. Jisim itu yang punya panjang, tinggi, dan lebar, yang bisa naik dan turun. Saya rasa ini bukan yang ditambahkan. Memang mazhabnya Ibn Taimiyah semacam itu ya. Ini mazhabnya Ibn Taimiyah semacam itu. So di sini penting sekali. Dikatakan di sini wa bayanu dzalika annan nasa, di dalam syarahnya ya. Wa bayanu dzalika annan nasa ikhtalafu fil murad bil wajh fi qoulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wa nahwuhu wa fil murad bil yad, yakni manusia, orang-orang itu, annas ini maknanya al-ulama. Ulama ikhtalafu. Apa makna ayat-ayat seperti yakni ayat-ayat yang dohirnya itu adalah mutasyabih, seperti dohirnya adalah al-jawarih. Bagaimana kita nak takwil pasal ini? Syekh Said beberapa minggu yang lalu mengeluarkan macam video menjelaskan apa makna tafwid wa takwil wal isbat. Dan saya rasa memang perlu kita jelaskan sekali lagi ya, ini karena masih banyak orang-orang itu tidak tahu apa isbat ahli sunnah, apa isbatnya apa namanya Wahabiyah. Yang pertama kita tengok dulu mazhabnya ahli sunnah semacam apa. Dalam ayat-ayat semacam ini, ahli sunnah itu mempunyai tiga mazhab. Yang pertama adalah mazhab tafwid. Mazhab tafwid itu seperti contohnya yad ya. Contohnya yad. Yad itu zahirnya maknanya adalah tangan. Tafwid, ketika ahli sunnah melihat ayat-ayat yadullah fawqa aydihim dan dalilul akli memustahilkan Allah itu mempunyai tangan. Akhirnya ahli sunnah mengatakan tangan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita itu nak deal dengan kata-kata yadullah wa yabqa wajhu rabbika? Bagaimana? Yang penting maknanya bukan wajah, yang penting maknanya bukan tangan. Di sini ada penafian makna yang mustahil. Kemudian, terus maknanya apa? Ada beberapa kemungkinan yang lain. Ada beberapa kemungkinan yang lain daripada makna wajah, makna ayat. Makna ini tidak ditentukan oleh ahli sunnah. Akan tetapi mereka hanya cukup menafikan makna yang mustahil bagi Allah. Aliyat laisal jarihah. Wa ma maknahu?
nufawwidu amroha atau nufawwidu maknahu ilallah. Mazhab ini namanya mazhabut tafwid. Bukan mazhabut tafwid itu maknanya yat atau isbatul lafaz biduni makna. Salah, bukan semacam itu. Itu bukan tafwid ahli sunnah loh. Apakah itu maknanya tafwid wahabi? Tafwid wahabi tidak sampai semacam itu. Tapi kejap lagi akan saya jelaskan. Tidak mungkin Allah itu yukhatibuna dengan lafaz yang kita tidak tahu maknanya. Oh, yat maknanya apa? Tidak tahu. Nufawidu maknaha ilallah. Maksudnya yat tidak punya makna atau kita tidak mengetahui maknanya sama sekali. Tidak semacam itu. Yakni seperti kalau kita itu apa ya? Allah berbicara dengan kita bilafdin la makna lahu. Bukan itu. Tafwidnya ahli sunnah itu mengatakan kita menafikan dulu makna yang mustahil. Kemudian takyin maknanya terpulang kepada apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tafwidnya ahli sunnah. Lah tafwidnya Wahabi semacam apa? Tafwidnya Wahabi itu yat isbatul makna. Isbatul makna yang mustahil. Isbatul makna al-jarihah. Kemudian kaifnya nufawidu amroha ilallah. So, tengok ya, ahli sunnah menafikan makna yang jarihah itu. Yat dengan makna tangan, bukan. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Wahabi mengatakan bahwasanya yat maknanya adalah tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang pertama adalah tafwidnya ahli sunnah. Yang kedua adalah tafwidnya Wahabi. Ada lagi tafwid yat, apa maknanya? Tidak ada makna. Terpulang kepada Allah. Itulah tafwidnya Wahabi, wala tafwidnya ahli sunnah. Hati-hati, tafwidnya Wahabi dan ahli sunnah itu dia mirip-mirip. Banyak orang tidak tahu atau tidak bisa membedakan. Biasanya orang-orang Wahabi agar tidak ketahuan Wahabinya, ketahuan Mujassimahnya, mereka itu mengatakan semacam ini. Aliyat nusbitul makna wa nufawwidu wa nufawwidu nusbitul zahir wa nufawwidul baqi ilallah. Semacam itu. Jadi semacam ada ada tadlis, ada iham. Mereka tidak berani mengatakan aliyat jarihatun wa nufawwidul kaif ilallah. Tidak berani semacam itu karena nanti ulama-ulama ahli sunnah semuanya akan semuanya akan marah nanti. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya aliyat nufawwid nusbitul makna. Nusbitul makna wa nufawwidul kaif ilallah. Apa makna itu ya? Nah, semacam itu. Jadi ada sesuatu yang mereka tutupi karena mereka takut untuk ketahuan. Dan ini menurut saya kelompok-kelompok yang sesat. Rata-rata ketika mereka itu menjelaskan tidak terlampau tidak terlampau jelas. Karena takut takut terkantoi. Takut ketahuan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Takut ketahuan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Jahid. Ini adalah tafwid. Dan kita sudah tahu tafwid ahli sunnah, tafwid Wahabi, dan la ahli sunnah wala Wahabi. Jahid. Yang kedua adalah takwil. Apa itu takwil? Takwil ini dia langkah pertama seperti tafwid, dengan makna dia menafikan makna-makna yang tidak pantas bagi Allah. Yat bukan jarihah. Akan tetapi takwil masuk lebih dalam lagi. Dengan makna, ketika dia itu bukan jarihah, bukan tangan semacam ini, maknanya apa? Lah di sini, dia akan memerlukan banyak sekali ilmu untuk menentukan apa yang diinginkan daripada kata-kata yat, istiwa, dan rijil. Apa? Ada yang mengatakan yat itu adalah nusroh, kuwah. Lah semacam itu. Jadi, ada semacam takyin ahadul ma'ani al-muhtamilah lilafdil yad ghairul makna allati tushiru ilal jismiyah. Nah, itu adalah mazhab takwil. Karena itu dikatakan tafwid takwilun ijmali wa takwil tafsili. Kemudian yang ketiga adalah madhabul isbat. Madhabul isbat ini, dia adalah madhab yang dikatakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitab beliau Al-Ibanah. Yang mana beliau itu mengatakan, yad sifatun. Ada sifat namanya yad. Loh, Wahabi berbeda.
Wahabi Mujassimah mengatakan yad jarihatun. Dia jarihah. Maknanya jisim semacam ini. Yang madhab itsbat dalam ahli sunnah, yad ini sifat. Seperti ada sifatul kudroh, sifatul iradah, ada sifat namanya apa? Yad, ada namanya sifat makna, namanya sifatul yad. Ini adalah pendapat Imam Asy'ari walakinnahu dhaif. Loh, kita ahli sunnah biasa semacam itu. Imam Asy'ari lahu madhab. Ya lahu pendapat di dalam masalah ini. Wa huwa ahadu qaulil Asy'ari, yani wa huwa dhaif. Wa huwa apa namanya dhaif. Kenapa? Karena yad itu sifat, tidak ada dalilnya. Apa dalil yad itu sifat? Karena itsbatu sifat Allah harus dalilnya harus qat'i. Sedangkan yad ini mempunyai banyak ihtimal. Ketika mempunyai banyak ihtimal, tidak bisa dikatakan apa namanya? Qat'i. Dan ini adalah apa ya? Insafnya ahli sunnah. Ahli sunnah itu biasa menyalahkan apa namanya, mengkritik ulama itu biasa. Asy'ari qala kadza wa huwa dhaif. Hal ini tidak akan mungkin terjadi di dalam Wujudi atau Ibn Taimiyah. Mustahil hal. Kenapa? Sudah tengok ya. Ibn Taimiyah daripada awal mengatakan maqultu illa maqalahul kitab wa sunnah wa salaf. Jadi akhirnya pengikut-pengikut Ibn Taimiyah itu mau mengkritik. Wah loh, saya kalau mengkritik Ibn Taimiyah ka'annani intaqattul kitab wa sunnah wa salaf. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah bagaimanapun akan ditakwil. Salah pun lah laisa aroda kadza wa innama aroda dzak. Kenapa? Karena dari awal dia sudah apa ya? Meletakkan Ibn Taimiyah la yaqulu illa minal kitab, sunnah atau salaf. Tengok Ibn Arabi, ana wallahi ma qultuhu illa ilhaman illa kashfan minallahi mubasyarah. Akhirnya pengikut-pengikut Ibn Arabi ini tidak berani menyalahkan apa namanya? Ibn Arabi. Dan Ibn Arabi, Ibn Taimiyah meletakkan diri mereka di atas mujtahid. Suf tengok Imam Syafi'i, qauli yahtamilu as-shawab wal khata'. Akan tetapi kemungkinan benar lebih besar. Qaulu ghairi yahtamilu as-shawab wal khata', tapi kemungkinan khata' lebih besar. Jadi mengkritik Imam Syafi'i tidak ada masalah. Waqad hasalah hadza. Imam Muzani mengkritik Syafi'i. Tengok Imam Nawawi. Imam Nawawi wakhtaron Nawawi. Apa wakhtaron Nawawi itu? Wakhtaron Nawawi ay min jihatil kitab was sunnah. Maknanya dalilnya Imam Syafi'i dhaif. Mengkritik Imam Syafi'i bagi para ulama-ulama fikih biasa. Hal itu ada terjadi. Buaiti mengkritik Syafi'i. Ada yang namanya ikhtiyaratul Muzani. Apa makna ikhtiyarat? Maknanya beliau tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ada ikhtiyaratul Imam Nawawi. Beliau tidak puas dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Qillatul adab ada? La, muskilatul adab. Ya ini kalau mereka qalilul adab wa ma nahnu aslan. Tapi tengok Ibn Taimiyah wa Ibn Arabi. Apakah ada murid-murid apa namanya pengikut-pengikut Ibn Taimiyah mengkritik Ibn Taimiyah? Tak ada. Yang mengkritik Ibn Taimiyah ahli sunnah. Ibn Qayyim tidak mengkritik. Semua wahabi mana ada mengkritik Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena dari awal wadha'a nafsahu anna Ibn Taimiyah yusawi kitab sunnah wa salaf. Mengkritik Ibn Taimiyah ka'annahu mengkritik kitab sunnah wa salaf. Yadha' nafsahu fawqal mujtahidin. Tengok Ibn Arabi. Yadha' nafsahu annahu mukasyaf. Annahu mukasyaf. Annani akhadtu min ma makna al-kasyaf ay al-akhad ilmu min hadratil uluhiyah mubasyaratan. Maknanya kalau anta mengkritik Ibn Arabi ka'annaka intaqatallah wa rasulah. Karena itu tidak apa namanya? Tidak berani mengkritik Ibn Arabi. Li'annahu wadha'a nafsahu fawqal mujtahidin. Yang berani mengkritik adalah ahli sunnah. Terus tengok. Pengikut Ibn Arabi alladzi fi madrasatihi yang ada sekarang ataupun yang dulu tidak ada yang berani imma yu'awil dengan cara yuhawil an yakuna mazhabnya Ibn Arabi kembali kepada ahli sunnah dengan takwil walaupun takwilnya itu muta'assif atau mutakallaf atau mengatakan madsusah. Yang lainnya mengatakan la hadza huwa haqiqah, yani hadza huwa apa namanya? Hadza huwal haqiqah. Yang penting Ibn Arabi tidak mungkin salah. Wa hadza alladhi qala bihi fi muqaddimatil fusus. Hadza kitabu fusrat
Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubasyaratin faqala hadza kitabu fususil hikam khudhu wakhruj bihi ilan nas. Yakni, dan banyak orang-orang memahami loh ya, Rasulullah memberikan kitab semacam ini. Yakni Ibn Arabi menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah menurut klaim beliau. Mungkin ya tatarraq alaihil ghalat dari aspek pentafsiran itu. Tapi hal ini tidak dianggap oleh para pengikut Ibn Arabi. Dikatakan apa, mereka mengatakan apa yang ditulis dalam kitab Fususul Hikam daripada Rasulullah. Padahal kalaupun memang benar itu, tidak diberikan kitab Fususul Hikam secara, apa ya kalau orang Semarang itu cakapnya, gemblondong. Langsung ini kitab Fususul Hikam, ada ilhamat turun kepada Ibn Arabi. Kemudian Ibn Arabi mentafsirkan ilhamat itu dengan ibaratnya. Bukankah pada titik ini mungkin ya tatarraq ilaihil khatab? Mungkin. Tapi khalas, para pengikutnya mustahil an yaghlab. Karena itu terjadilah hal-hal yang semacam ini, ghalat. Dan rata-rata orang-orang yang ketika berbuat yang dohirnya salah, kemudian dikritik tidak mau. Anda akan tengok, rata-rata yatabanna fikrah Ibn Arabi. Rata-rata yatabanna fikrah Ibn Arabi. Lah, anak subhanallah ya nih. Subhanallah. Saya tidak ingin ya nih cakap pasal Ibn Arabi banyak. Ya nih, saya di waktu akan ada beberapa kelas pasal wahdatil wujud. Ya nih, bukan masalah Ibn Arabinya, nggak ada masalah. Madrasah Syekh Said tidak ada masalah dengan Ibn Arabi wala Ibn Taimiyah. Tidak ada, cuma masalahnya adalah ara'uhu. Dan apa sekali arok-aroknya Ibn Arabi al-an yatabannahu katsirun minan nas. Yatabannahu wa huwa mukhalifun li ahli sunnah. Yajib alaina syar'an bayanuhu. Mujarrad kita menjelaskan apa itu wahdatil wujud. Walawazimuhu asyani'ah. Saya rasa akan banyak orang-orang yang yatabanna wahdatil wujud ini akan mundur teratur bahwasanya la hadza mukhalifun lima jaa bihillah wa rasuluh ya. Insyaallah ya fi waqtin ma ya. Sekarang masih busy. Aywa. Atsani taqdimul naqli 'ala al-'aqli wa 'adami ar-ruju'i ila. Aywa, taqdimul naql 'ala al-'aql. Kenapa kok maksudnya lebih mengedepankan nakal daripada akal? Kenapa? Karena memang mazhab Mujasimah itu al-akal la yusaiduhu. Rata-rata mazhab yang batil la yusaiduhul akal. Karena itu yuqaddimun nakal. Karena nakal ini kan maknanya kan muhtamilah, mempunyai banyak makna. Oleh sama maknahu kadza wa innama maknahu kadza. Amal akal la yujad hadzal ihtimal wa innama huwa wahid saja. Mantik wahid saja. yakni as-sahih wal wahid. Dalam akal tidak ada ihtimal, tapi di dalam nakal ada ihtimal. Ketika ada ihtimal ini, di situ boleh masuk apa namanya? Boleh masuk mazhab-mazhab yang batil. Rata-rata mazhab yang tidak betul yarfuduhul akal. Dan mazhab yang tidak betul sayarfudul akla. Wal akal yarfudu fi'lan, yakni antara kedua ini yatarafadon, saling tolak menolak. Ibn Arabi pun juga semacam itu. Wahdatil wujud pun semacam itu. Ketika wahdatil wujud ini ditolak oleh akal, cakat hadza kharij taurul akal. Sufina. Hadza kharij taurul akal. Terus bagaimana? Adzauq wal kasyf wal ilham. Adapun akal mujarradut takrib. Hadza li ajri takribis surah wa innama laisa huwal haqiqah. Wa hadza mush ana alladhi qultu al-Qawshani fi kitabihi Lataiful I'lam. Di dalam masalah ilham mengatakan semacam itu. Apa yang dikatakan oleh Tiftazani, hadza mujarradut takrib li ajl madza, hatta orang yang mempunyai istiqdad untuk memahami wahdatil wujud membantu untuk yu'iduhu wa yaj'aluhu musta'iddan litalaqil dzauq wal kasyf wa laysa huwa haqiqah, yakni wahdatil wujud tidak akan mungkin hakikahnya diketahui oleh akal. Wa innamal akal mujarradut takrib. Kenapa? Karena takut kalau akal dijadikan epistemologi untuk wahdatil wujud, terkantoi, ditolak oleh akal. Karena itulah hadza laisa fi taril akal wa innama taurul dzauq wal kasyf wal ilham. Sama, an-nasara
La, wahid salasa hadihi laisal akal wa innama huwal mahabbah. Seperti itu. Innama huwal mahabbah. Rata-rata madhab-madhab yang yukhalif ahli sunnah yarfudul akla. Wahabi yarfudul akal. Wahdatil wujud yarfudul akal. Nasoro yarfudul akal. Semacam itu. Ini menurut saya apa ya? Akal ini macam dia macam hakim. Dan tidak ada la ta'anud. Maknanya kalau anta mengingkari takdimun nakal alal akal, maknanya anta sebaliknya takdimul akal alal nakal. Nahnu nakul la ta'arudu bainal akal wan nakal, karena dua-duanya qat'iyan wa bainal qat'iyan la ta'arudu bainahuma. Al akal maujudun li khidmatin nakal. Al akal hanya apa ya? Menyebutkan ihtimalat. An nakal yu'ayyinu ahadal ihtimalat. Wala yumkin ma ja'a bihi nakal yarfuduhu atau kharij an hadhil ihtimalat. Hadha huwa madhhabu ahli sunnah yani. La, hadhihi asyratul ihtimalat atau sab'a ihtimalat. Hadha ihtimalat al-aqliyah walaysa ihtimalat kasfiyah. Walaysa ihtimalat hubbiyah wala ihtimalat fauqa tauril akal yujad. Anta ini mendewakan akal. Anta ini mendewakan akal. Rata-rata semacam itu, Ustaz. Rata-rata semacam itu. Karena itu nahnu naro orang-orang Wahabi ini ada semacam takabbur wa tajabbur. Hadza naql, al-aql hadza la yanfa. Tengok asbab wahdatil wujud, anta mahjub al-aql. Hadza aql sonam. Nahnu kasyaf ilham. Mubasyaratan talaqi min hadratir rububiyah. Hatta Nabi ma yakul hadza. An-Nabi la yakul annahu talaqqa min hadratir rububiyah. Wa innama huwa minallah Jibril Rasul. Alaysa hakadha? Al-Jibril nazala bil wahyi. Asbabu wahdatil wujud la al-kasyf mubasyarah talaqi min hadratil uluhiyah war rububiyah. Bukankah secara otomatis ada semacam secara tidak langsung ya? Maknanya, saya lebih afdal daripada Nabi tuh. Nabi masih ada wasithah apa? Malaikat Jibril. Ama ana. Kita skip Jibril. Talaqi min hadratil uluhiyah. Langsung kayak itu. Kemarin itu apa namanya? Yang aulia itu jamaah aulia. Saya telepon Allah ya. Saya sudah telepon Allah. Itu langsung ya mungkin telepon Jibril kan. Saya telepon Jibril dulu. Nanti tidak langsung kepada apa namanya? Allah, tidak langsung telepon Allah. Mukasyaf ya, akhi. Syuanta batarki. Memang kalau sudah dengan akal tidak bisa. Ini dzuk. Ka'annahu ada taur dzuk wal kasyf wal ilham yunaqidul akal. Tidak. Adzuk wal kasyf wal ilham labud an yakuna khadi'an tahtal akal. Kenapa? Akal epistemologi yang mu'tamad. Yakin. Al-ilham laisa bihujjah. Saya tidak mengatakan bisa usul ilallah dengan ilham bisa, tapi tidak muttarid. Tidak apa namanya? Tidak muttarid. Al-aql muttarid. Karena itu yang tidak muttarid kena tunduk dengan yang apa namanya? Yang muttarid. Jami' mani. Muttarid munakis. Ilham tidak. Ba'dun nas yasil bil ilham. Walaisal ba'd yani. Dan kita tidak bisa untuk mengaudit ilham ini. Tidak bisa. Akal bisa diaudit. Wallahu a'lam. Ayo. Wa adamu rujuk ilaih. Tidak boleh rujuk kepada akal. Kenapa? Yaitu kalau sudah rujuk kepada akal, tajsim ini terciduk sudah, dia terkantoi. Tidak bisa, jangan akal, tidak bisa. Memang ini adalah kharij taurul akal ya nih. Fil umuri diniyah, yaknil i'tiqadiyah. Tidak boleh al-akal ini di dalam umurul akliyah ini tidak bisa. Dibilang wadzalika innahu lamma kana sharihul aql wa sahihun nadhar musadiman kullal musadamah lima taqadahu huwa wa ashabuhu itarru ila nabdil aql janiban. Yakni apa yang mereka yakini daripada tajsim itu ketika disandingkan dengan akal, mereka apa namanya? Bertentangan, sangat bertentangan sekali. Karena itu jangan pakai apa namanya akal. Kita mesti cari instrumen yang lain yang bisa membantu kita. Akhirnya apa itu? Dhawahirul kitab was sunnah. Sufada kitab was sunnah. Ayo. Wa inna tajaminhul muhal wa najama minhul ghai wad dhalal. Walaupun dengan dhawahirul kitab was sunnah itu akan terjadi dolal wal muhal, tidak ada masalah. Hadza ma aradallah.
Atukhaliful kitab wa sunnah. Itu kan ada semacam menakut-nakut. Tuharibul aulia, tuharibul tasawuf, tuharibul kitab wa sunnah. Orang-orang awam, saya khofun, ulama urrasikhun. Kenapa ya? Saya ukhaliful kitab wa sunnah. Makul ada ulama tahu itu kitab wa sunnah, wa ana ukhalifuhu. Makul hakada ulama lah. Dia kan tanya apa? Jangan anta menakut-nakuti saya. Kenapa saya ukhalif kitab wa sunnah? Bayin li. Aywa. Indal bayan. Sakotot tugyan. Tidak bisa, sudah tidak bisa. Tidak indah tafsil akan terkantoi semuanya. Tapi kalau ijmalat semuanya boleh kalau ijmalat semuanya boleh faham. Tapi kalau indah tafsil semuanya akan nampak semua. Karena itu al ilmu fit tafasil. Amal ijmalat tadi kullun nas yutkinuhu. Sawaun awam atau atau ulama kullun nas yutkinuhu. Ayo. Ats-tsalits nafyul ijma'i wa inkaruhu. Ayo. Ats-tsalits nafyul ijma' wa inkaruhu. Yang ketiga adalah mengingkari ijma'. Mengingkari ijma' dan menafikan ijma' dan mengingkarinya. Kenapa? Karena ketika mereka mengatakan makalah-makalah mereka yang tasbih dan tajsim ini, mereka berhadapan-hadapan dengan ijma' ahli sunnah gitu loh. Ijma' ahli sunnah annallaha laisa kamitslihi syai'un. Waduh, ini susah lah kalau sudah ijma' maksum. Ijma' maksum. Wah, itu kita tidak bisa ini berhadapan-hadapan dengan ijma', dan ijma' ini banyak dan semua ijma' bertentangan dengan apa yang kita yakini. Ya sudah, jalan satu-satunya kita mengingkari ijma'. Caranya bagaimana? Satu daripada dua cara. Ya imma anta mengatakan ijma' itu mustahil dengan makna bagaimana bisa terjadi ijma'? Terjadinya ijma' itu mustahil. Loh, kenapa? Iya, orang tidak mungkin semuanya makan nasi lemak dalam satu waktu. Kenapa? Ada semacam ikhtilaful hawa dan selera. Saya hari ini berselera nasi lemak, esok tak. Oke, apa karena saya berselera nasi lemak, anta pun juga berselera nasi lemak? Jamak orang di dalam satu menu. Jamak orang di dalam satu menu itu mustahil. Begitu pula jamak nas di dalam satu pendapat juga jamak orang dalam satu pendapat juga mustahil. Loh ya beda. Jamak ulama dalam satu pendapat mungkin. Kenapa? Karena kulluhum yarji'una ilal kitabi wa sunnah. Ada tolak ukur yang mundobit. Tapi di dalam makanan, selera tidak ada yang mundobit. Seleranya orang Indonesia tak macam seleranya orang Afrika. Karena tidak ada indibat. Karena tidak ada satu yang menjadi tolak ukur. Berbeda dengan dengan arok. Ada satu yang dijadikan tolak ukur, kitab wa sunnah. Oke, saya setuju itu terjadi. Walakin al-ittila alaihi mustahil. Sudah kok. Al-awwal yungkiru imkan. Wa thani la. Kif nahnu nungkirul imkan. Waqat waqo. Walau ku adallu dalilin alal imkan. Oke. Waqo. Walakin yastahilul ittila alaihi. Kenapa? Litafarruqil ulama. Waqat yujad satu ulama tidak terkenal, mujtahid mutlak tidak terkenal. Wah, pendapatnya berlainan dengan mujtahid yang lain. Memang min haisul imkan itu mungkin, adatan mustahil. Ya Allah, ente tengok sekarang orang pandai sikit famous. Bayangkan kalau zaman ini ada mujtahid mutlak, Masya Allah. Bagaimana jadi itu? Mustahil ada mujtahid mutlak kemudian tidak ada yang tahu. Hada adatan mustahil. Karena untuk sampai mujtahid mutlak labud an yadrus walabud an yunakish. Oh, dia khumul. Oke, dia khumul. Walakin syuyuhuhu saya tahaddatsuna anhu. Asdiqauhu saya tahaddatsuna anhu. Pasti itu. Jadi wujudul mujtahidul mutlak wa huwa ghairu ma'ruf mustahil adatan. Ayo. Nafyul ijma' wa ingkaruh. Ar-rabi' nafyul qiyas. Ayo, nafyul qiyas. Sama. Dibilang kama angkara haula'i
al-ijma'a angkarul qiyasa wa ma qasadu bi ingkarihi illa tawassul ila ta'an bi mujtahidil ummah qailina innahum nabiduna kitaballah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dhihriyan. Yakni mereka ingin apa ya? Ingkarul qiyas ini untuk menurunkan legitimasi para mujtahid. Karena kenapa? Karena mereka ingin mengembalikan orang awam dalam kitab was sunnah. Mudah. Oh, maknanya Anda ini mengatakan kalau kitab perlu qiyas. Maknanya kitab was sunnah ini tidak mengcover semua kejadian, tidak mengcover semua hukum. Hasya wa kalla. Hadza kulluhu mawjud fil kitabil mubin. Al-qiyas itu ghairu mu'tabar, yakni melodi-melodi yang biasa mereka lantunkan. Maknanya para mujtahid ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya apa yang ada di dalam kitab wa sunnah itu tidak tidak lengkap, karena itu memerlukan qiyas. Sudah, karena mereka itu tidak menggunakan kitab wa sunnah dan mereka hanya menggunakan ara'uhum saja dan mereka samarkan dengan nama qiyas, mereka pengkhianat, mereka ini berdosa. Jangan taklid mujtahid, langsung amik daripada kitab wa sunnah, atau taklid saya karena saya juga mujtahid. La haula wala quwata illa billah. Ini Anda menafikan mereka tapi menyuruh orang-orang mentaklid Anda, atau menyuruh orang-orang untuk istimbat daripada kitab wa sunnah sendiri. Ya akhi, kitab wa sunnah hatta istimbat kitab wa sunnah soal. Apalagi kalau sudah masuk ranah qiyas, as'ab. Dan tidak wajib semua orang itu mengerti istimbat daripada kitab wa sunnah. Hanya beberapa orang yang boleh istimbat kitab wa sunnah, wal baqi yas'alunahu. Lah kalau semua menjadi mujtahid yang nak jual nasi lemak, siapa nanti? Semua jadi mujtahid yang nak jual nasi pecel, siapa nanti? Ada beberapa orang menjadi mujtahid wal baqi berurusan-urusan duniawi, yang menjadi petani, pengusaha dan hal yang lain-lain. Semuanya hanya untuk ta'an, untuk mujtahidin li ingkaril qiyas ini. Ayo. Dan padahal ahadits untuk hujiyatul qiyas banyak. Seperti Abu Musa al-Asy'ari ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudil asbah. Qaulu haula'i ahdu Umar ila Abi Musa al-Asy'ari i'rifil asbah wal amsal. Aywa, yakni kata-katanya Sayyidina Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari dan perkataannya Rasul kepada Mu'ad bin Jabal, semuanya yushiru ilal qiyas, yakni hujiyatul qiyas katsir jiddan, yakni ahadits dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hujiyatul qiyas itu banyak. Yakni mereka itu menafikan qiyas hanya untuk mendelegitimasi para ulama, untuk menurunkan derajat para mujtahidin al-mutlaq agar bisa untuk mengembalikan awam kepada kitab wa sunnah wa sayuntij anhu dhalal alladhi ra'aita al-yawm. Ayo, yang kelima. Al-khamis, adamu jawazi taqlid lil mujtahidin min a'immatid din wa takfiru man qala. Nah, ini ahbas ini biasanya kan orang yang ahbas itu kan biasanya kan yang tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Mu'tazilah kafir, yang tidak mengkafirkannya kafir. Yani Wahabi mirip-mirip. Jangan taklid a'immah. Kenapa? Li annahum nabiduna kitab wa sunnah. Wa man qalladahum kafir li annahum qallada man nabadal kitab wa sunnah. Wallahu a'lam. Natawaqqaf ila hadzal qadar insyaallah. Yang 6 dan yang seterusnya insyaallah esok, dan kita akan kelas ke-13 akan menjadi kelas yang terakhir ya, ini daripada kitab Kawakibul Lama'ah. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.